Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat? Alhamdulillah kita semua sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, coba kondisikan dulu mejanya, itu masih berantakan. Dirapikan dulu ya. Nah, kemudian itu masih terlihat sampah yang berserakan. Coba dibuang dan cek lagi di bawah laci. Masih ada sampah, kalau ada buang dulu sampahnya di tong sampah ya. Sudah? Nah, jika sudah, coba ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita lanjut pembelajaran kita, anak-anak ibu masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, tentang kewajiban dan hak di rumah. Nah, sekarang pada pertemuan kita hari ini kita akan masuki tema 4, yaitu berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Nah, sebelum lebih lanjut, di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini tentu memiliki beberapa tujuan. Di mana tujuan yang pertama yaitu setelah membaca cerita tentang pelestarian alam, kita semua mampu menilai tokoh yang ada di dalam cerita dengan detail. Tujuan yang kedua, setelah membaca cerita tentang pelestarian alam, kita semua mampu mendeskripsikan tokoh melalui gambar dengan tulisan secara detail. Kemudian tujuan yang ketiga, setelah membaca teks dan mengamati gambar tentang pekerjaan di pegunungan, kita semua mampu membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka dalam bentuk diagram Venn. Kemudian tujuan yang keempat, menggunakan diagram Venn, kita semua mampu mengembangkan laporan tentang jenis pekerjaan dalam bentuk tulisan dengan lengkap. Kemudian tujuan yang kelima yaitu setelah berdiskusi nanti, kita semua mampu menginformasikan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dalam bentuk peta pikiran. Kemudian sekarang nah itulah beberapa tujuan pembelajaran kita pagi hari ini. Nah, di sini ibu sudah membawa ini. Anak-anak ibu tahu ini apa? Ya, ini adalah teh celup. Nah, pasti semua di rumahnya punya teh celup kan? Ya, punya. Nah, di sini ibu mau tanya, apa sih manfaat teh ini? Ada yang tahu? Ya, apa? Sebagai bahan minuman. Kemudian manfaat lainnya apa? Ada yang tahu? Ya, untuk kesehatan tubuh. Kemudian yang lainnya tidak tahu. Nah, jadi manfaat teh ini sebagai bahan minuman juga bermanfaat untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Nah, kemudian kira-kira di mana sih teh ini cocok ditanam? Di mana sih teh ini cocok tumbuh? Nah, teh ini dapat tumbuh pada ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Kemudian teh ini cocok ditanam dengan keadaan suhu antara 14 derajat sampai dengan 25 derajat Celcius. Nah, jadi itulah tadi apa manfaat teh dan apa saja kira-kira di mana teh itu bisa ditumbuh atau ditanamkan. Nah, sekarang di sini ibu ingin anak-anak ibu coba buka buku temanya halaman 2. Di situ ada teks cerita tentang tempat hidup tanaman teh. Sudah dapat? Nah, di situ ada cerita tentang tempat hidup tanaman teh. Coba anak-anak ibu baca dulu terlebih dahulu. Ibu beri waktu 3 menit. Sudah siap semua membaca ya? Nah, jadi apa kira-kira yang anak dapat dalam teks cerita tadi? Ya, tentang teh.
Jadi pertanyaan yang Ibu beri tadi sudah ada jawabannya semua di mana di teks tadi ya. Nah, di situ sudah ada teks itu merupakan minuman yang banyak dikonsumsikan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Kemudian dalam teks tadi sudah ada di mana sebaiknya teh itu ditanam, kemudian manfaat teh itu apa saja, sudah ada semuanya di dalam teks tadi ya. Nah, sekarang sudah selesai semua membaca, Ibu mau kita membentuk kelompok dan masing-masing kelompok beranggotakan 4-5 orang. Untuk dulu kelompoknya ya. Sudah semua terbagi kelompoknya. Nah, kalau sudah coba anak-anak Ibu semuanya buka buku temanya halaman 4. Nah, di situ sudah ada peta pemikiran. Sudah dapat? Nah, di sini peta pemikirannya tentang mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting. Nah, jadi kotak-kotak yang kosong itu anak-anak isi alasan mengapa kita harus menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Paham? Tidak? Ya? Bagaimana MC? Tidak paham? Ya, di sini Ibu beri satu contoh. Jadi kotak-kotak ini anak-anak isi dengan kelompoknya masing-masing. Misalkan kan di situ ditanya mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting. Di sini yang pertama agar dapat meningkatkan kebutuhan pasokan air bersih bagi masyarakat. Nah, itu boleh diisi pada kolom pertama maupun kolom selebihnya. Sama halnya kenapa kita tuh harus jaga kelestarian alam biar tidak banjir dan lain sebagainya. Nah, paham? Kerjakan dengan kelompoknya masing-masing ya. Jadi kalau sudah selesai mengisi peta pemikirannya, coba di situ sudah ada diagram Venn, di mana di situ berbentuk dua lingkaran, tetapi dua lingkaran tadi saling menyatu, dan di situ sudah ada tulisan pekerjaan pada lingkaran pertama, kemudian pada lingkaran kedua juga ditulis itu pekerjaan. Nah, di situ maksudnya anak-anak Ibu buat pekerjaan apa saja yang ada pada perkebunan teh. Misalkan ada penanam teh, ada pemetik teh, dan lain sebagainya. Nah, di situ anak-anak baca terlebih dahulu teks di atas diagram Venn tersebut. Di situ anak-anak akan mengetahui apa saja pekerjaan yang ada pada perkebunan teh. Kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, Ibu mau setiap perwakilan kelompok bacakan hasil diskusinya di depan kelas ya. Sudah siap? Nah, Ibu mau coba kelompok dia bacakan ke depan kelas. Ya, betul. Nah, kelompok dia tadi hasilnya yaitu dalam diagram Venn yang pertama itu ada penanam teh, kemudian ada pemetik teh. Nah, di diagram lingkaran yang kedua yaitu ada penggiling daun teh dan pengemas teh. Nah, jadi di sekitar perkebunan teh tersebut memiliki beberapa jenis pekerjaan, di mana pekerjaannya tadi jawaban dari dia ada penanam teh, pemetik teh, pengemasan teh, dan penggiling daun teh. Nah, di sini Ibu sudah membawa gambar. Nah, anak-anak Ibu tahu apa ini? Ini gambar tentang apa? Salah satunya ini gambar tentang apa? Ya, tentang pekerja
yang lagi bekerja memanen teh atau memetik teh. Nah, kemudian gambar yang ini karyawannya sedang apa sih? Ya, sedang memberi pupuk atau membersihkan teh dari kuman atau serangga. Nah, itu tadi termasuk jenis pekerjaan yang terdapat dari perkebunan teh. Nah, sekarang ibu mau anak-anak ibu tuliskan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar rumah, kemudian diskusikan dengan teman kelompoknya. Ya, jadi anak-anak ibu itu tuliskan apa saja sih pekerjaan yang ada di sekitar rumah kita. Misalkan pekerjaannya berkedai, kemudian bertani, bercocok perikanan, dan lain sebagainya. Nah, itu diskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Ibu beri waktu 5 menit. Iya, kerjakan dengan kelompoknya masing-masing ya. Sudah? Nah, jika sudah, anak-anak ibu boleh membuat diagram Venn, kemudian tuliskan perbedaan antara pekerjaan yang satu dengan dua di dalam diagram Venn yang telah kita pelajari sebelumnya, atau yang telah kita pelajari tadi. Masih ingat kan? Iya, jadi tuliskan perbedaan pekerjaan yang ada di sekitar rumah anak-anak tadi di dalam diagram Venn. Sama halnya dengan yang tadi ya, cuma bedanya kan kalau yang sekarang ini pekerjaan yang berada di sekitar rumah kita. Ya, buat diagram Venn-nya dulu di buku masing-masing, tapi kerjakan secara kelompok ya. Nah, sudah? Belum? Kalau belum, kerjakan dulu. Sudah? Nah, kalau sudah, coba tutup dulu buku latihannya. Nah, jadi di sini tumbuhan itu juga dapat membantu kita dalam menjaga lingkungan. Misalkan contohnya pohon teh tadi. Kenapa dia dapat menjaga lingkungan? Karena pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Jadi tanaman teh tadi yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis. Nah, contoh lainnya, kita tidak boleh memotong pohon sembarangan. Karena apa? Karena akan mengakibatkan kegundulan pohon dan akan mengakibatkan mudah terjadinya banjir. Nah, seperti itu. Nah, coba sekarang anak-anak buka buku temanya halaman 6. Di situ ada teks cerita tentang taman bermain yang hilang. Sudah dapat? Kalau sudah, coba baca teks tersebut dalam hati. Iya, di dalam hati saja, tidak perlu dibacakan di depan kelas ya. Ibu beri waktu 5 menit. Nah, jika sudah selesai membacanya, coba anak-anak, di situ kan sudah ada beberapa soal latihan. Nah, coba ada 5 ya. Nah, coba kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Ibu, ya, kerjakan dengan kelompok masing-masing di buku latihannya. Di buku latihan, tapi kerjakannya secara berkelompok. Iya, ibu kasih waktu 3 menit. Sudah? Nah, kalau sudah selesai, coba kelompok 1 dengan kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 4, kelompok 5 dengan kelompok 6,
Nah, sudah Ibu tentukan tadi kelompoknya, kelompok 1 dan kelompok 2. Tukarkan hasil diskusinya. Begitu dengan kelompok selanjutnya. Ya, hasil diskusi kelompok 1 tukarkan ke hasil diskusi kelompok 2. Sudah? Nah, jika sudah, coba perwakilan kelompok bacakan hasil diskusi kelompok temannya. Ya, semua kelompok akan membacakan hasil diskusinya ya. Nah, sudah semua menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang boleh kumpulkan ke depan. Nah, sudah semua? Nah, jadi bagaimana dengan anak-anak Ibu? Paham dengan pembelajaran kita pagi hari ini? Paham? Ada yang dapat menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini? Tidak. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita pagi hari ini mengenai tumbuhan teh yang banyak manfaat dan di mana tumbuhan teh itu dapat tumbuh. Di mana manfaat tumbuhan teh itu diantaranya sebagai bahan minuman, kemudian sebagai untuk menjaga lingkungan. Kenapa? Karena pohon teh tadi dapat mencegah terjadinya erosi air. Kemudian pohon teh tadi dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah yang sehingga tanah tidak terkikis oleh air. Nah, terus kemudian kita tahu apa saja manfaat teh tadi, kemudian di mana sebaiknya tanaman teh itu ditanam, yaitu di mana? Di atas 2000, di mana? Di atas 2200 sampai 2000 di atas permukaan air. Nah, baik, itu tadi kesimpulan kita pagi hari ini. Nah, sekarang Ibu beri soal atau tugas rumah besok pagi dikumpul ya. Baik, catat di buku latihan. Soal yang pertama. Sudah? Siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Ya, ini soalnya bersangkutan dengan teks pada halaman 7. Kemudian soal yang kedua, apa saja pekerjaan yang terdapat di perkebunan teh? Sudah? Nah, itu soal dikerjakan secara individu, besok pagi dikumpul. Bagaimana pembelajaran kita pagi hari ini? Menyenangkan? Alhamdulillah menyenangkan ya. Semoga pembelajaran kita ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, berhubungan waktu sudah habis. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.